Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Febriana. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk BUMD. BUMD terbagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan daerah atau perda. Perusahaan daerah atau perda merupakan BUMD yang saham atau modalnya berasal dari kekayaan daerah. Yang kedua, perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas atau PT adalah BUMD yang 51% modalnya atau saham berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Badan usaha milik swasta atau BUMS dan koperasi. 1. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Dalam kamus ekonomi, BUMS atau badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. A. Peran BUMS dalam perekonomian dibagi menjadi 4. Yang pertama, membantu pemerintah memperbesar penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai rekan pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam atau SDA. 3. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditandatangani oleh pemerintah. Dan yang keempat, membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa dari sektor non-migrasi. B. Bentuk-bentuk BUMS, yaitu perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh perseorangan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Modal perusahaan perorangan berasal dari dana pribadi pemilik perusahaan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Menurut Kerjandang atau 2013 sampai 2097, karakteristik perusahaan perorangan: 1. Kepemilikannya terdiri dari satu orang. 2. Tanggung jawab pengusaha tidak terbatas. Dan yang ketiga, modal usaha merupakan modal pribadi. Modal yang berasal dari penjualan disebut kredit loveransi, dan modal yang berasal dari pemilik disebut kredit animer. Kelebihan dan kelemahan perusahaan perorangan disajikan dalam tabel. Yang kelebihan dari kelemahan perusahaan perorangan: yang pertama ada kelebihan perusahaan, ada 5 kelebihan. Yang pertama, perusahaan perorangan mudah didirikan. Hal ini dikarenakan dalam pendiriannya hanya dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut, sehingga tidak tergantung pada rekan kerjanya. Yang kedua, cepat dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan pemilik perusahaan tidak tergantung pada orang lain. Yang ketiga, rahasia dalam perusahaan terjamin. Hal ini dikarenakan hanya pemilik perusahaan saja yang mengetahui rahasia di perusahaan tersebut. Yang keempat, keuntungan yang didapatkan perusahaan menjadi milik pemilik perusahaan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan tak adanya pembagian keuntungan dengan pemilik lainnya. Dan yang kelima, modal dalam menengah terjadi penyelewengan. Hal ini dikarenakan semua yang ada di perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan pemilik secara langsung. Kelemahan perusahaan perorangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, terbatasnya modal. Hal ini dikarenakan modal yang digunakan untuk mendirikan perusahaan hanya berasal dari tabungan atau kekayaan pemilik perusahaan. Yang kedua, sulitnya perusahaan untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena hanya dikelola oleh pemilik perusahaan seorang diri. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan tidak terbatas. Hal ini dikarenakan tanggung jawab atas semua yang terjadi di perusahaan menjadi tanggung jawab pemilik tunggal perusahaan. Dan yang keempat, rentannya kebangkrutan.
karena tidak adanya batas antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi dari pemilik. Bella, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah.